Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Hasbullah dengan NIM B1B12301 pada mata kuliah Potensi Keuangan Daerah Berbasis Lingkungan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang green economy dengan judul Pengembangan Agrowisata Nanas berbasis green economy di Desa Tangkip Baru. Saja kita mulai, yaitu yang pertama yaitu mengenai pendahuluan yaitu green economy. Jadi pengertian dari green economy ini adalah suatu model ekonomi yang menekankan pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Secara sederhana, green economy dapat diartikan sebagai ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Kemudian ada itu agrowisata, merupakan salah satu bentuk pengembangan wisata yang mengembangkan aktivitas pertanian dengan pariwisata, memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Jadi hubungan antara green economy dan agrowisata ini itu sangat kompleks sekali, mengingat ada green economy adalah suatu ekonomi hijau yang dimana ditekankan suatu model perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan serta ramah lingkungan agar menjaga suatu ekosistem dari lingkungan tersebut. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu konsep green economy dalam agrowisata nanas. Jadi dalam konsep ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu aspek ekonomi, yaitu konsep dari aspek ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui diversifikasi usaha seperti penjualan buah, nanas segar, produk olahan nanas, keripik, sirup, selai, nanas goreng, serta jasa pariwisata seperti tiket masuk dan penyewaan fasilitas. Hal ini menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi warga desa. Kemudian ada aspek sosial, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan agrowisata, termasuk pelatihan dan pemberdayaan UMKM lokal yang memproduksi olahan nanas. Agrowisata juga menjadi sarana edukasi bagi pengunjung dan warga, memperkuat kearifan lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan itu ada aspek lingkungan. Jadi dalam pengelolaan kebun nanas dilakukan secara berkelanjutan dengan menjaga kesuburan tanah dan ekosistem sekitar. Fasilitas pendukung seperti jogging track, saung-saung, dan musola dibangun ramah lingkungan untuk mendukung kenyamanan pengunjung tanpa merusak alam. Konservasi lahan gambut yang menjadi lokasi kebun nanas juga menjadi perhatian penting dalam pengembangan agrowisata ini. Adalah beberapa konsep. Kemudian apa saja sih dampak dari pengembangan agrowisata berbasis green economy ini? Kita kalau ditinjau dari segi dampak ekonomi, yang jelas yaitu adalah sebagai sumber pendapatan masyarakat, meningkatkan dari hasil penjualan buah dan produk olahan. Kemudian ada jasa pariwisata. Kemudian juga hal ini mengurangi ketergantungan pada satu sumber penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi yang seperti kita ketahui, pengembangan green economy ini ya sebagai suatu sumber pendapatan juga bagi masyarakat, khususnya wisata agrowisata ini. Biasanya kalau kita lihat dalam sistem perkebunan pertanian itu hanya menekankan pada hasil perkebunan tersebut, tidak melihat hasil dari pengembangan yang berkelanjutan seperti menjadikan tempat wisata ini. Ini juga membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat di sekitar tersebut serta juga ramah lingkungan. Kemudian ada dari dampak dari segi sosial, yaitu pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pengelolaan usaha agrowisata, memperkuat solidaritas dan kapasitas ekonomi warga. Jadi di sini sudah jelas ya, dari segi sosial yaitu memperdayakan masyarakat lokal. Dengan adanya agrowisata nanas ini diharapkan masyarakat di daerah tersebut dapat mengembangkannya, juga menjadi memperkuat solidaritas. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan, pengelolaan lahan yang berkelanjutan menjaga kesuburan tanah, gambut, dan ekosistem, mengurangi risiko degradasi lingkungan dan menjaga keanekaragaman hayati.
Kemudian kita lanjut kepada tantangan dan rekomendasi. Jadi dalam pengelolaan agrowisata berbasis green economy ini ada beberapa tantangan yang sangat perlu dipertimbangkan dalam pengembangan ini. Tantangan yang dihadapi antara lain yaitu infrastruktur jalan menuju lokasi yang perlu diperbaikan. Kemudian ada peningkatan promosi wisata, serta pengelolaan sampah dan limbah agar tetap ramah lingkungan. Itu adalah tantangan dari yang dihadapi dalam pengembangan agrowisata ini. Kemudian dari tantangan ini kita bisa menelik rekomendasi atau saran, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas pendukung agrowisata. Jadi di sini peran pemerintah cukup diperlukan agar bisa memperhatikan potensi-potensi wisata di Tangkit Baru ini. Kemudian itu mengembangkan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM dan petani. Dan yang ketiga yaitu menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang ketat untuk menjaga kelestarian lahan gambut dan kebun nanas. Dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan pemasaran produk agrowisata. Jadi mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.